Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita membuat air ruqyah, kita semprotkan sekitar rumah, kita juga harus memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita semua dari gangguan-gangguan syaitan. Jangan lupakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya berharap kepada air ruqyah tersebut. Kalau kita berharap kepada air ruqyah tersebut, bergantung kepada air ruqyah tersebut, sama saja kita menjadikan air ruqyah tersebut itu menjadi jimat, dan tentunya ini tidak diperbolehkan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di kesempatan kali ini, yaitu berkaitan dengan apakah jin itu bisa mengganggu ataupun menyakiti manusia. Di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi hafizahullahu taala menyebutkan, yaitu Syekh Al-Jazairi ini adalah termasuk salah satu ulama yang penulis buku Minhajul Muslim, yang mana beliau mengatakan gangguan jin terhadap manusia merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Sebab hal itu telah ditetapkan dengan dalil sam'i, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta dalil hissi, yaitu fakta yang ada di lapangan. Jadi gangguan jin terhadap manusia ini sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Memang betul-betul ada gangguan jin terhadap manusia. Karena apa? Karena ada memang beberapa kelompok, beberapa golongan yang mereka menolak akan adanya gangguan jin, akan adanya kesurupan. Mereka mengatakan berbagai macam alasan lah, banyak alasan mereka ketika mereka menolak gangguan jin ini. Padahal memang ada dalil-dalil dari ayat-ayat Al-Qur'an juga banyak yang menjelaskan berkaitan dengan hal ini. Nanti kita akan menjelaskan ataupun akan memaparkan beberapa dalil-dalil berkaitan dengan kesurupan jin ataupun gangguan jin. Dan juga fakta di lapangan banyak terjadi. Sering kita mendengar orang-orang yang kesurupan, orang-orang yang diganggu oleh setan, ataupun mendapatkan bisikan-bisikan. Maka sangat banyak sekali fakta-fakta di lapangan, sehingga ini tidak bisa kita tolak akan adanya memang gangguan jin terhadap manusia. Kemudian juga akal manusia pun tidak menganggap gangguan jin atas manusia itu sebagai perkara yang mustahil. Ini tidak menjadi perkara yang mustahil. Bahkan akal membenarkannya dan menganggapnya perkara yang mungkin saja terjadi. Jadi akal manusia tidak ada yang menolak bahwasanya memang ada gangguan jin. Kenapa? Karena memang mereka bangsa jin, mereka adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan sangat mungkin sekali sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala itu akan saling mengganggu. Kita saja kepada hewan, kepada binatang, itu saja terkadang kita suka mengganggu hewan tersebut, suka mengganggu binatang tersebut. Padahal binatang tidak tahu apa salahnya, tiba-tiba kita mengganggunya. Maka begitu juga dengan yang berkaitan dengan alam jin. Mereka bangsa jin juga akan mengganggu manusia. Apakah bisa sebaliknya kita manusia misalnya mengganggu mereka dari bangsa jin? Tentunya bisa. Akan tapi mungkin caranya ini kita tidak nampak seperti ketika mereka mengganggu manusia. Caranya akan berbeda ketika kita mengganggu bangsa jin. Kita mengganggu bangsa jin terutama sekali adalah
para setan adalah dengan memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Dengan kita memperbanyak membaca ayat-ayat Al-Qur'an, ya, maka setan-setan akan merasa terganggu. Ya, seperti itu ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Abu Bakar ya Al-Jazairi melanjutkan kembali ucapannya, sekiranya bukan karena didampingi oleh para malaikat yang diberi tugas untuk menjaga manusia, niscaya tidak seorang pun yang selamat dari gangguan jin dan syaitan. Jadi kalau bukan karena, yang pertama sekali tentunya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menugaskan ya para malaikat ya untuk menjaga kita, untuk menjaga manusia, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi manusia dari gangguan jin. Ya, kalau tidak ada malaikat yang menjaga manusia, ya tentunya semuanya akan mudah diganggu oleh jin. Tentunya orang-orang yang dijaga oleh para malaikat adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala bidang. Hal itu dikarenakan ketidakmampuan manusia untuk melihat mereka. Ya, karena kita tidak bisa melihat mereka ya dari bangsa jin, makanya kita dijaga oleh para malaikat. Kemampuan bangsa jin untuk berubah wujud dengan sangat cepat. Jadi di pembahasan sebelumnya kita telah membahas yaitu bagaimana jin itu bisa berubah wujud ya dengan wujud-wujud yang mereka inginkan. Dan jasadnya tersusun ya dari materi yang sangat halus ya sehingga kita tidak bisa melihat mereka dalam bentuk aslinya. Ya, dalam bentuk aslinya. Tapi ketika mereka sudah berubah wujud, maka kita bisa melihat mereka. Kita hanya bisa merasakannya, namun tidak bisa menyentuhnya. Jadi bisikan-bisikan setan yang ada dalam diri kita, ya mungkin kita pernah mendengarkan seperti ada bisikan untuk melakukan keburukan-keburukan, ya itulah yang dilakukan oleh mereka dari bangsa jin. Ya. Mereka mengganggu manusia bisa hanya melalui bisikan-bisikan. Inilah yang dilakukan oleh mereka bangsa jin. Inilah yang kita rasakan. Ya, kita bisa merasakan mereka membisiki kita, tapi kita tidak bisa menyentuh mereka. Berdasarkan beberapa alasan di atas, maka tidak diragukan lagi bahwa sebagian jin akan mengganggu sebagian manusia. Kemudian ada kalanya gangguan jin itu disebabkan oleh manusia itu sendiri yang menyakiti bangsa jin. Ya, di antaranya adalah dengan menyiramkan air panas ke tempat mereka, ke rumah jin. Ya, memang kita tidak nampak seperti itu, tapi seharusnya sebelum kita membuang ya air panas, ya apalagi membuangnya adalah di luar rumah, ya maka kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, membaca bismillah misalnya ya ataupun kita usir lebih dahulu ya, wahai kalian semua bangsa jin, dengan menyebut nama Allah ya pergilah kalian ya, kami akan menyiram air panas ya. Karena mereka melakukan ini ketika mengganggu manusia, mereka merasa terganggu seperti ini, itulah nanti yang masuk dia dalam kategori jin balas dendam. Nah, kayak nanti ada dia jin ini ketika mengganggu manusia alasannya ini karena apa? Ya, itu nanti ada bermacam-macam ya, karena ada yang diundang, karena ada yang dia jatuh cinta kepada manusia, ada yang karena dendam kepada manusia, dan ada juga yang dia memang jin-jin yang iseng kepada manusia ya, sama seperti manusia terkadang iseng juga ya ke sesama manusia, begitu juga jin juga ada yang suka iseng kepada manusia ya. Kemudian juga terkadang mengencingi mereka ataupun singgah di tempat yang dihuni oleh mereka. Nah, seperti mana sebelumnya kita telah menyampaikan juga ya tempat-tempat bangsa jin tinggal ya, tempat tinggal
mereka dari bangsa jin. Ya, terutama sekali mereka adalah kalau di sekitaran rumah kita, mereka tinggalnya adalah kebanyakan jin-jin kafir ini tinggalnya adalah di kamar mandi. Ya, makanya kalau sudah di kamar mandi, ya jangan kita berlama-lama di kamar mandi. Ya, karena mereka tinggalnya adalah kebanyakan adalah tinggal di kamar mandi. Sedangkan manusia itu tidak menyadarinya. Ya, lalu mereka membalas dendam kepadanya dengan menyakiti manusia. Ya, memang karena kita tidak nampak, ya makanya kita harus memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai ada jin-jin yang mereka ingin membalas dendam kepada manusia, ya, sehingga nantinya ya kita termasuk salah satu yang diganggu oleh mereka. Nah, makanya ketika kita ingin melakukan sesuatu apapun, membuang apapun, ya kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dengan membaca bismillah. Ya, nanti di sini Syekh ya Wahid ataupun Syekh ya Al-Jazairi memberikan ya beberapa satu kisah yang terjadi ya berkaitan dengan jin yang balas dendam kepada manusia, dan dia mengganggunya ini sampai orang ini mati. Nanti akan ada kisahnya berkaitan dengan hal ini. Namun ada kalanya jin menyakiti manusia semata karena ingin menzoliminya. Mereka bisa saja menyakiti manusia tanpa ada sebab tertentu. Seperti hal ini juga terjadi antara manusia dengan saudaranya sesama manusia. Terkadang seseorang menyakiti saudaranya tanpa sebab tertentu. Nah, ini yang sering terjadi. Ya, untuk menzaliminya semata. Fenomena ini bisa dilihat di kalangan manusia ketika fitrah mereka sudah rusak dan manakala keimanan, keinginan dan akal baik mereka melemah. Ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bagaimana ya sebenarnya cara jin ini mengganggu manusia? Bagaimana cara jin ini mengganggu manusia? Bagaimana cara jin merugikan manusia? Ya. Yang pertama adalah dengan cara masuk ke dalam tubuh manusia. Masuk ke dalam tubuh manusia. Ya, untuk sebab-sebabnya nanti akan ada pembahasan tersendiri ya kenapa jin masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, dan inilah dia yang sering kita sebut dengan fenomena kesurupan. Jadi ini adalah kesurupan adalah merupakan proses masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan ya dalam surah Al-Baqarah ayat 275 telah disebutkan alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbatuhu asy-syaitan minal massi. Orang-orang yang makan riba ataupun orang-orang yang mengambil riba. Ya, riba ini bermacam-macam ya. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan ataupun lantaran karena penyakit gila. Ya, kita lihat ya fakta di lapangan ya orang-orang yang mereka kesurupan ya itu tentunya jalannya sudah sempoyongan. Ya, seperti orang-orang gila terkadang ada yang dia ngomong sendiri. Ya, seperti itu juga orang yang dia kesurupan setan. Ya, kalimat ini ya sangat jelas maksudnya berdirinya seperti orang yang kemasukan setan badannya. Ya, seperti lumpuh kemudian dia akan menjadi orang gila. Ya, ini nanti adalah merupakan hukuman di akhirat nanti ya untuk orang-orang yang memakan riba. Jadi diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang nanti memakan riba itu akan berdirinya itu adalah seperti kesurupan setan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan ya adanya jin adalah perkara yang ditetapkan dalam kitab Allah dan sunnah nabinya, serta disepakati oleh para ulama salaf dari umat ini dan para ulamanya. Demikian juga dengan jin yang merasuki badan manusia adalah hal yang disepakati oleh para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Ya, jadi tidak ada
ya seorang ulama pun yang menolak akan adanya jin dan akan adanya kesurupan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan ya pembahasan kita ini ya setelah beberapa jeda berikut ini.